Oh, Saya gitu. stop dulu ya. Oke, baik. Iya, iya. Tolong direkam ya. Dan nampak ya. Nona. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang banggakan? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, nampaknya ini sudah sore. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak Adi. Hadir semua ya, Semua, Pak. alhamdulillah. Baik. Untuk keberkahan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Saya minta kepada Andri ya untuk memimpin doa, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran di hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih Andri yang sudah memimpin doa. Saya lihat kondisi kelas bagus, rapi dan bersih. Terima kasih kepada yang anakku yang sudah melaksanakan tugas, ya, melaksanakan piketnya. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni tentang pembiakan tanaman secara vegetatif, ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengetahui dahulu ya, mengingat dahulu materi yang sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat tidak? Materi sebelumnya itu membahas tentang apa? Pembiakan vegetatif, Pak. Ya, silakan. Siapa itu yang berbicara? Silakan. Rani ada? Ya. Silakan. Atau yang lain boleh selain Rani? Perkembangbiakan generatif, Pak. Betul, alhamdulillah ya. Ternyata masih ada yang ingat ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang pembiakan tanaman secara vegetatifnya ya. Nah, kemudian lalu apa manfaat dari pembiakan tanaman vegetatif ini? Yakni sebagaimana kita ketahui dengan pembiakan tanaman secara vegetatif ini kita akan mendapatkan tanaman yang lebih cepat dan kemudian bisa memenuhi kebutuhan primer pada manusia ya, baik itu tanaman pangan ataupun tanaman-tanaman yang lainnya. Oke, saya sudah menyiapkan beberapa tanaman yang kemudian kalian bisa tebak ya tanaman apa. Dan ini adalah tanaman-tanaman yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, nah di sini ada tanaman apakah ini? Yang pertama apa nih? Ada yang tahu? Cocor bebek. Cocor bebek, betul. Yang tadi yang menjawab siapa ya? Ririn, betul. Oke, masih ada 5 gambar berikutnya. Yang kedua, nah ini apa nih? Yang biasa. Bawang. Oh, Masya Allah. Ini hampir semuanya menjawab ya, betul. Kemudian berikutnya, yang ketiga, nah ini apa nih kira-kira? Kentang. That's right ya. Kemudian yang berikutnya, Wortel. wah luar biasa, betul. Carrot. Nah, bahasa Inggrisnya carrot. Apa lagi tuh? Strawberry. Betul. Dan yang terakhir ini apa kira-kira nih? Kan lumayan susah ya. Buah naga, Pak. Buah naga, bukan. Ada yang lain? Pakis. Pakis ya, atau paku-pakuan, betul ya. Nah, ini keenam tanaman ini kira-kira apa hubungannya dengan perkembangbiakan vegetatif ya. Oleh karenanya mari kita pelajari kira-kira apa saja yang dipelajari dalam pembelajaran hari ini. Yang akan kita pelajari pembelajaran hari ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang dicapai adalah yang pertama menerapkan teknik pembiakan tanaman secara vegetatif, kemudian yang kedua melaksanakan teknik pembiakan tanaman secara vegetatif. Indikator pencapaian kompetensi yang dicapai adalah bagaimana kalian bisa menjelaskan jenis pembiakan secara vegetatif, yang kedua menjelaskan teknik pembiakan tanaman secara vegetatif. Kemudian untuk keterampilannya diharapkan kalian mampu melakukan teknik pembiakan tanaman secara vegetatif buatan. Kemudian materi pembelajarannya adalah yang pertama pembiakan tanaman vegetatif, yang kedua jenis pembiakan tanaman vegetatif, dan yang terakhir adalah teknik pembiakan tanaman vegetatif. Kemudian tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran hari ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian diharapkan satu, mampu menjelaskan jenis-jenis pembiakan secara vegetatif dengan benar. Kemudian yang kedua menjelaskan teknik pembiakan secara vegetatif dengan benar. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu melakukan teknik pembiakan
pembiakan secara vegetatif buatan sesuai dengan prosedur yang tepat. Nah, selanjutnya langkah-langkah ya. Kegiatan hari ini cukup sangat singkat. Yang pertama nanti saya akan bagi ya beberapa kelompok, 3 kelompok. Yang kemudian nanti setelah dibagi beberapa kelompok, silakan kalian persiapkan modul ajar, HP juga bisa untuk searching yang mana di dalam buku tidak ada. Kemudian nanti kalian kerja sesuai dengan tugas yang nanti saya akan berikan. Nah, setelah kalian tadi ya dibuat kelompok, silakan langsung bekerja ya. Saya sudah bagi kelompok dia menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok Ririn, kemudian kedua ada kelompok Agung, dan yang terakhir ada kelompok Andri. Ya, masing-masing punya anggotanya. Nah, tugasnya adalah silakan disimak dan lihat. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan pembiakan tanaman secara vegetatif. Kemudian kedua, sebutkan jenis pembiakan tanaman secara vegetatif. Yang ketiga, tuliskan macam-macam pembiakan tanaman yang termasuk ke dalam jenis pembiakan secara alami serta tanamannya. Yang keempat, tuliskan macam-macam teknik pembiakan secara buatan. Dan yang terakhir, jelaskan teknik pencangkokan pada tanaman. Ya, silakan saya berikan waktu kurang lebih 30 menit. Nanti yang sudah selesai silakan mempresentasikan hasil kerjasamanya ya. Baik, saya berikan waktu 30 menit kepada kalian untuk bekerja sama. Ya. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan yang sudah siap. Kepada kelompok Ririn, silakan. Ada kelompok Ririn menyampaikan hasil diskusi dan kerja kelompoknya. Ada kelompok Ririn? Ya, Halo? Pak. Ya, silakan sampaikan, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, Pak. Ya, silakan. Jelaskan. Sampai kemana? Sebentar, Pak. Ya. Lewat dulu, Pak. Kelompok yang lain, Pak. Lewat dulu, baik. Kelompok berikutnya mungkin Endang. Coba. Iya, Pak. Ya, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Ririn udah siap, Pak. Oh, udah siap, alhamdulillah. Silakan kelompok Ya. dari kelompok Ririn. Ya, hasil kelompok dari kelompok saya adalah nomor 1, pembiakan tanaman vegetatif, perkembangbiakan tumbuhannya tanpa proses penyerbukan, Pak. Dan Oke. nomor 2, jenis pembiakan tanaman vegetatif yaitu alami dan buatan. Betul. Yang ketiga, pembiakan vegetatif alami itu ada 3, Pak. Tunas, contohnya pisang, umbi, contoh kentang, dan geragi, contoh lengkuas, Pak. Lengkuas, oke. Ya, nomor 4-nya pembiakan vegetatif buatan itu ada cangkok dan stek. Dan nomor 5, teknik pencangkokan pada tanaman itu ada 4, media cangkok terdiri atas campuran antara mos cangkok. Yang kedua, pemilihan cabang yang sehat dengan diameter rata-rata 4 cm. Yang ketiga, menutup luka sayatan pada cabang dengan campuran media. Dan yang keempat, memberikan label, Pak, yang berisi tanggal pencangkokan, Pak. Itu hasil diskusi dari kelompok kami, Pak. Kelompok Ririn ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ya, blok. Oke, luar biasa ya. Nah, itu tadi penampilan presentasi dari kelompok Ririn yang merupakan kelompok ketiga ya, terakhir, yang menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hasil kerja kalian, tadi kalian sudah belajar secara mandiri untuk menentukan materi hari ini ya. Tetapi untuk menguatkan materi yang sudah kalian dapatkan, Bapak akan menjelaskan ulang ya, mereview dari materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah tentang pengertian ya, pembiakan vegetatif ya. Perkembangan biakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanaman yang tanpa melalui penyerbukan ya, atau dengan istilah lain tidak melakukan atau tanpa melibatkan sel kelamin ya, atau sel gamet.
Kemudian kedua, jenis pembiakan tanaman vegetatif itu ada yang alami dan juga ada yang buatan. Kemudian termasuk pembiakan vegetatif alami adalah yang pertama tunas. Ya, tadi beberapa dari kelompok sudah menyampaikan. Cuma mungkin contohnya yang kurang ya. Nah, contohnya di sini ada cecer bebek, pisang, cemara, bambu, sukun, dan tebu. Itu beberapa tanaman yang biasa berkembang biak secara alami dengan tunas. Kemudian kedua, ya, perkembangbiakan vegetatif alami itu adalah umbi. Di antara tanaman yang mengalaminya adalah pertama bawang merah, bawang putih, wortel, dan kentang. Kemudian ketiga adalah geragi atau stolon. Ya, contoh tanaman yang mengalaminya adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu spora. Ini juga termasuk pembiakan vegetatif alami. Contoh tanaman yang mengalaminya adalah tumbuhan paku, lumut, dan sukle. Dan yang terakhir adalah rizoma. Ya, contoh tanaman yang mengalaminya adalah lengkuas, jahe, alang-alang, kunyit, dan temulawak. Ya, dari kelompok yang tadi sudah tampil itu sudah masya Allah ya, sudah berhasil walaupun contoh-contohnya kurang lengkap atau kurang banyak, tidak jadi Ya, masalah. Pak. Baik, selanjutnya adalah pembiakan vegetatif buatan. Apa saja yang termasuk pembiakan vegetatif buatan? Yang pertama tadi cangkok ya, betul ya. Beberapa kelompok kalian ada yang berhasil ya. Kemudian kedua ada yang stek, daun dan batang. Kemudian yang ketiga sambung atau grafting. Yang keempat adalah merunduk dan yang terakhir adalah ovulasi atau budding. Ya. Nah, dari kelima pembiakan vegetatif buatan ini, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang cangkok karena ini nanti di minggu pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek ya, dan insya Allah nanti Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana pembiakan vegetatif buatan ini dengan cara cangkok ya. Yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan teknik pembuatan cangkok adalah pemilihan media cangkok ya. Di sini adalah merupakan campuran antara moss cangkok, topsoil, dan kompos. Kemudian yang kedua, pemilihan cabang yang sehat ya, di mana diameternya rata-rata 2-4 cm. Kemudian dari pangkal ke yang akan dicangkok itu jarak kurang lebih 30 cm. Kemudian panjang yang dikeratnya adalah 5 cm. Kemudian yang ketiga, menutup luka sayatan pada cabang dengan campuran media yang tadi sudah disiapkan di awal. Dan kemudian terakhir, itu memberikan label ya, yang berisi tanggal pencangkokan, pelakuan, dan pelaksana. Baik, itu saja mungkin materi yang bisa disampaikan. Nah, nanti setelah ini saya akan bagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian kerjakan untuk melengkapi tugasnya, pemahamannya agar materi yang disampaikan lebih bagus lagi ya, lebih paham lagi. Dan kemudian sudah silakan dikumpulkan. Baik, terima kasih anak-anakku yang sudah mengumpulkan tugasnya. Sebelumnya ada yang mau tanyakan dulu sebelum ditutup? Bu Meti? Ada yang mau ditanyakan? Tadi kelihatannya Iya, Pak. mengertikkan dahi ya. Saya lihat tadi ya. Coba. Iya, Pak. Ya, gimana? Pak, saya mau bertanya Silahkan. mengenai ini, Pak, mengenai pembiakan Perbedaan. vegetatif alami ya, Pak ya? Oh iya. Sama yang buatan. Sama yang buatan. Ya. Oke. Nah, Ya. kan ini perbedaannya campur tangan manusia ya, Pak ya? Betul. Nah, tapi mengapa pembiakan vegetatif alami ini contoh-contohnya ini seperti apa wortel gitu. Memangnya wortel kan ada yang tumbuh sendiri, Pak, secara alami atau kan kebanyakan bukannya ditanam itu? Ya. Oke, kalau tanaman wortel itu termasuk pembiakan alami ya, dan itu dengan akar ya, termasuk kepada umbi ya, kelompok umbi-umbian yang kemudian perkembangbiakannya dengan akar. Ada yang juga dengan batang, ada juga yang dengan daun ya.
Nah, kemudian membedakan antara pembiakan alami sama buatan. Kalau yang alami itu tanpa campur manusia, ya. Jadi dengan bantuan mungkin alam, lebah ataupun hewan. Sedangkan yang buatan itu dominasinya bahkan fullnya adalah dibantu oleh campur tangan manusia. Itu yang membedakannya ya. Siswa mengerti? Iya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan. Barangkali siapa? Firman mungkin atau Agung? Yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Boleh, Pak. Ya, silakan. Bagaimana kesimpulannya? Bahwasanya perkembangbiakan vegetatif itu berarti tidak melalui proses pembuahan, Pak. Ah, bagus. Bagus. Ada Ya. tambahannya? Ya, mungkin situ dulu, Pak, yang baru saya simpulkan nih, Pak. Siap. Bagus ya. Itu juga sudah betul ya, bahwa kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama adalah pembiakan tanaman vegetatif adalah perbanyakan yang tanpa mulai penyerbukan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Firman ya. Tetapi yang berikutnya adalah adanya terdapat dua jenis, yaitu alami dan buatan. Contoh-contoh tanamannya adalah yang alami tunas, stolon, spora, umbi, dan rizoma. Sedangkan yang buatan contohnya adalah cangkok, stek, sambung, berenduk, dan ovulasi. Ya, jadi itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Barangkali ada yang mau menyampaikan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini? Mungkin Andri sendiri yang memimpin doa tadi. Refleksi kegiatan hari ini, apa yang sudah dilakukan dan kemudian apa saja yang belum dilakukan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Iya Pak, jadi dari pelajaran tadi ya saya pribadi jadi tahu jadi bahwa pembiakan tanam vegetatif itu lebih mudah gitu. Jadi dalam untuk perbanyakan tanaman itu tidak tidak sesusah dengan generatif kan, itu butuh waktu yang lama untuk proses betul. terhadap pembuahan gitu Pak. Oh gitu ya, baik bagus ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh saya untuk hari ini. Tetapi untuk minggu depan kita akan melakukan demonstrasi pencangkokan ya, yaitu pembiakan buatan ya, pembiakan vegetatif secara buatan. Oleh karena silakan kalian siapkan ya bahan-bahannya yang perlu disiapkan sebagaimana tadi saya sampaikan di pembelajaran. Kemudian insya Allah minggu depan kita akan praktek. Sebelum saya tutup, saya minta kepada Andri untuk menutup dengan doa ya. Silakan. Baik Pak. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran di hari ini dan juga sebelum kita pulang karena ini pelajaran terakhir, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih Andri. Ya, Pak. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kita tutup pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih ya pada Pak Adi ya. Adi Priyatna ya. Betul Ibu. Saya ingat dosen saya di UI, Namanya Pak itu Yatna ya? Supriyatna. Oh, Jadi mirip namanya Pak Adi. siap. Ya mungkin orang Bogor juga ya. Jadi maaf ya Pak Adi agak kecepatan ya, Iya. karena berhubung kita dikejar waktu, jadinya Ibu, Pak Adi Masya Allah. agak mempercepat ngajarnya ya. Temponya betul. Iya, jadi tapi sudah bagus ya. Hanya saja ada sedikit saya mungkin sarankan kalau dari segi Pak Adi tidak menggunakan video ya, nggak ada Tidak ada video Ibu. yang Pak Adi Iya, tampilkan. betul. Kenapa Pak Adi tidak menampilkan? Mungkin Justru belum menarik sebenarnya ya Bu ya, betul. Apalagi menarik pencangkokan. karena ya karena tadi saya lihat gambar untuk pembiakan secara tanaman secara vegetatif alami dan buatan. Mungkin yang buatan kan yang menariknya kalau bagaimana sih cara mencangkok
stek ya. Iya. Mungkin bagus kalau ditampilkan Dengan video. cara-cara atau tekniknya ya, Pak Adi ya. Jadi tidak bureng ya, tidak bosan ya. Jadinya sebenarnya materi yang Pak Adi bawakan ini menarik ya, karena dialami dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa juga kan di situ kalau dalam evaluasi ya, biasanya disampaikan juga bahwa apakah materi ini atau kegiatan pembelajaran PPL ini apakah bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, terus bagaimana dengan sebelumnya, kira-kira teknologi yang digunakan sebelumnya dan sekarang apa bedanya ya, mungkin dibandingkan dengan teknologi ada di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kan biasanya apalagi pada musim hujan ya Pak Adi, biasanya orang membuat stek atau cangkok ya, mencangkok ya, karena pada saat musim hujan kan biasanya tanaman bisa subur ya. Jadi kita melakukan kegiatan vegetatif ya, pembiakan secara vegetatif buatan ya. Jadi yang kurangnya itu ya, Video ya. dan ditambah dengan kira-kira Ibu masih ada di sana? Ini sinyalnya dari saya apa dari Ibu ya? tolong dimasukkan nama-nama Latinnya, Oh, Pak siap, Adi, siap. Nama ya. Latin, ya, siap. Karena jangan bahasa Inggrisnya tadi ada yang bilang carrot, oh itu bawang merah, maksudnya taruhlah bahasa Latinnya ya, karena lebih ke konten knowledge-nya ya, konten pengetahuannya ya. Betul. Iya, ilmiah, nama-nama ilmiahnya. Kan ini sudah kelas apa? Kelas 1, kelas 2 ya, SMK ya. SMK kelas 10, betul. Iya, minimal dia sudah tahu jenis-jenis dan nama Latinnya, spesies ini, jenisnya ini, nama Latinnya ini ya. Jangan lagi nanti muncul kubis, apa itu, ekol. Taruh atau memang bagus sih kalau nama bahasa daerahnya mungkin ya, tetapi kan kalau ke ilmiahnya, nama ilmiahnya Pak ya, jadi tolong dilengkapi itu minimal, kan ini sudah bukan SMP, SD ya, ini ke SMK Pak, minimal dia sudah tahu nama-nama Latinnya ya, jadi lebih ke pengetahuannya ya, karena di sini nanti dilihat TPACK-nya ya, nanti ditanyakan di mana nih anunya konten pengetahuannya, bahwa vegetatif buatan dia dengan cara stek, cangkok, pengetahuannya, tetapi yang lebih utama lagi jenis sayur buah ya yang ingin dikembangbiakkan ya Pak ya. Jadi lebih ini lagi, lebih anak-anak lebih berpikir kritis bahwa tumbuhan ini nama Latinnya ini, atau taksonominya, klasifikasinya lagi lebih ini Pak. Mungkin kayak tadi Ibu Endang, kacang hijau ya, dia masuk ke filumnya apa, genusnya apa, masuk ke spesiesnya ya Pak. Mungkin lebih ini ya Pak, karena sudah ke SMK. Iya. Saya kira yang lain sudah bagus ya, cuman mungkin perlu Bapak tambahkan video yang lebih menarik dari bagaimana proses dari vegetatif
alami dan buatan ini supaya lebih jelas bagaimana sih perbedaan ya, bagaimana proses alami dan buatan, bagaimana perbedaannya dan bagaimana prosesnya ya Pak. Ya. Jadi sudah bagus. Cuman karena kami diburu-buru oleh waktu juga ya Pak Adi ya, sorry karena Ya. di sini sudah masuk maghrib ya di Makassar. Jadi saya kira yang penutup terakhir ya Pak Adi ya yang menutup, Bu Rani Bu Iya, Rani benar, yang Bu. yang membuka awal ya. Terus pas nutup Pak Adi juga agak keteter, agak diburu-buru ya oleh waktu. Sementara Iya. Ibu Rani tadi yang awal terburu-buru juga padahal Temponya tidak cepat. keburu waktu ya. Ya, sebaliknya Pak Adi waktunya Iya, benar, Bu. sudah mepet. Iya, Bu Rani tadi sempat tadinya lagi serius Pak Adrinya present ngajar, Bu Rani datang bawa kabar gempa. Maaf ya, Bu. Iya. Saya ini orangnya nih, Bu, kalau udah ada gempa. Iya, mudah-mudahan ini ya nggak apa-apa ya Bu Rani ya, karena sudah mulai ini di Makassar juga gitu Bu Rani. Di sini kami itu biasa hujan pas mau maghrib gitu, hujan deras sampai pagi jalanan udah pada banjir. Tapi mau di apa lagi itu sudah musimnya ya, sudah masuk musim penghujan ya di Makassar juga dan di Jawa ya. Di sini juga kalau lagi banjir ya, Bu Rani sampai orang nggak bisa keluar kota, jalanan pada macet semua, tidak ada akses untuk keluar kota. Sementara banyak acara, banyak ini ya. Tetapi ya mau diapa lagi kalau lagi musim ini ya, musimnya tidak bisa di ini ya. Kita harus waspada aja ya. Iya. Petir aja saya takut Bu Rani, apalagi gempa ya.